Oke teman-teman atau oke speed lover, di sini saya kewalahan untuk melepas magnetnya ya. Ini sampai magnet ini tracker saya ini ya, tracker yang harganya ratusan ribu jebol gara-gara nih magnetnya ini udah saya las, tetap aja nggak kuat melepas si magnetnya ini. Dengan cara barbar pun si magnetnya nggak bisa lepas. Ini kemungkinan nggak pernah dibongkar. Yang pertama nggak pernah dibongkar, yang kedua keadaan magnet terpasang itu bagian asnya nggak dipaslin seperti ini, ngancing seperti itu ya teman-teman. Ini pelajaran buat teman-teman kalau masang, jadi harus dipaslin ya bagian asnya, kalau enggak kedepannya malah susah dilepas seperti ini. Ini tracker ratusan ribu udah jebol ini sudah saya las, tetap aja nggak mau lepas. Ini saya tanya dulu sama yang punya ini apa ya, rencana yang ketiga adalah mau nggak mau ini magnet saya rusak, jadi harus ganti baru ya. Cuma ini sama sekali nggak bisa dilepas ini. Oke, ini saya tanyakan dulu sama yang punya motor gimana kedepannya atau nasibnya. Ini udah saya lepas-lepas, sudah saya las juga. Ini melasnya malah kalah, dia nggak mau ngangkat. Terpaksanya nanti kita rusak aja magnetnya. Nanti kelinganya nih kita bor, nanti kita lepas satu persatu seperti itu ya. Saya tanyakan dulu sama yang punya motor. Oke teman-teman, di sini kita terpaksa barbar ya untuk melepas si magnetnya ini. Jadi kita coba yang pertama, itu ini kita lepas kelingnya, kita congkel. Kalau udah dicongkel di bagian platnya ini, otomatis si magnetnya bisa terlepas, tapi yang bagian belakang itu masih nempel di kruk asnya ini. Nanti kita coba melepasnya. Oke ya, untuk proses penggerindahan nanti saya lompati aja, kita langsung lihat proses pelepasannya ini aja ya. Oke, di sini saya terpaksa dengan persetujuan yang punya motor. Oke, pelepasannya dilakukan secara barbar. Ini udah saya potong, tapi ini belum sempat saya lepas. Jadi saya harus nunggu cari akal buat melepasnya ini. Dan ini magnetnya remuk ya, artinya meneh ya, mau gimana lagi, karena tadi pakai tracker pun jebol, trackernya ulir yang ada di sini pun juga jebol. Terus trackernya saya las mati pun las-lasannya juga nggak kuat. Ini ada kemungkinan las-lasannya juga jelek ya, tapi ya mau gimana lagi, barbar ya tetap barbar ya, rusak seperti ini. Nanti otomatis saya carikan magnetnya, nanti saya tanya dulu mau pakai magnet win imitasi atau di upgrade pakai apa namanya, yang modelnya itu spoolnya itu yang model bintang ya. Kalau win kan dia spoolnya cuma 2 seperti ini. Kalau win tuh spoolnya cuma 2 ya. Nah ini aslinya win tuh 2 atas bawah ya, dia 2. Ini 1, ini spool pengapiannya, sedangkan yang bawah itu yang bawah itu spool lampu dan pengisian seperti itu. Nanti saya tanyakan dulu sama yang punya motor mau di upgrade bagian spoolnya yang model itu, model spool Supra itu ya, atau pakai YX 160. Nanti saya tanyakan dulu. Tapi kalau pakai yang model itu, model Daytona itu ya, yang gambarnya seperti ini, itu biasanya harganya sih kita kebentur harga karena terlalu ya tergolong mahal sih, kisaran paling murah tuh 800-an Pak ya, seperti itu. Kalau yang YX 160 tuh harganya 600-an, sedangkan yang model-model itu Supra V itu kisaran harga 300-an. Itu semua imitasi ya, KW ya. Kalau yang ori udah susah banget dicari atau malah nggak ada. Jadi saya tanyakan dulu, ini saya cari akal dulu buat ngelepas ini.
Nanti kita sambung untuk pelepasan si dudukan spoolnya. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas ya. Nih bagian manetnya, maaf ya kalau gelap, ini udah katanya udah sore seperti ini. Oke, ini kayaknya nggak kelihatan, kita sambung aja di hari berikutnya. Ini sudah saya potong kayak gini nih jadinya, ini bentuknya. Dia resikonya ya teman-teman ya, masang ini saya maksud adalah ketika sudah dibersihkan, pasang manet, asnya ini jangan lupa dipaslin. Nih asnya ini jangan lupa dipaslin biar nyangkutnya gampang. Kalau begini jadinya malah ngerusak. Ini kan ya, jadinya malah terpaksanya kita pelepasannya kita rusak seperti itu. Ini potongannya nih, ini habis selesai dipotong masih panas, makanya saya pakai obeng buat megangnya seperti inilah. Oke, kita lanjut di hari berikutnya aja biar kelihatan. Ini udah malam soalnya, udah sore ding kok malam. Ini seperti ini ya, ini sangat teranci, udah mentok masih bisa. Nah seperti itu ya tuh. Ini kayaknya nggak dipaslin. Yes, ini dia seperti itu. Oke, ini masih bisa terang. Bentar, ini saya kecilin dulu aja ya, seperti ini ya tuh. Ini saya pegang dulu, masih panas. Saya pakai tripod aja. Nah ini nggak pernah dibongkar nih, kalau nggak saya lihat nih, ini kering ini kondisinya kering. Ya ini kondisinya sangat kering sekali asnya. Nah seperti ini nih, ini nggak pernah dibongkar nih, kondisi seperti ini nggak pernah dibongkar nih. Jadi ini pernah dimasukin bengkel, katanya udah pernah belah mesin, ternyata kok manetnya susah dilepas. Ini saya curiganya di bengkelnya sebelumnya itu nggak dibelah mesinnya seperti itu. Dan ini kondisinya nih ya kayak begini nih. Nanti kita bersihkan aja, nanti kita copot kunci sepi. Panas. Nah ini bagian dalamnya. Nggak kelihatan ya, udah bisa pakai aja. Kita sambung ke hari berikutnya aja. Oke speed lover. Di sini sudah di hari berikutnya. Jadi ini dia, saya mau ngasih tunjuk kondisi kruk as bagian manet yang kemarin itu susah dibuka, dan ternyata memang benar di sini memang nggak pernah dibuka. Sebentar, saya deketin aja biar kelihatan. Ya ini dia ya, ini tuh kondisi dimana kruk manetnya nggak pernah dilepas seperti ini ya, sampai terlihat karat, cuma hitam-hitam nih loh teman-teman. Nah seperti ini ya, ini kondisi dimana manet nggak pernah dilepas seperti itu ya. Ini hitam. Nah kalau teman-teman mau masang manet, jangan lupa nih diberi pelumas atau paslin. Ini kedepannya agar teman-teman mudah untuk melepas manet kembali apabila mesin teman-teman membutuhkan proses belah mesin atau proses penggantian rantai timing seperti itu ya. Nih diberi paslin, sedangkan kondisi yang pada manetnya seperti ini ya, semoga kelihatan. Ini dia, ini juga sama, ini kondisinya seperti ini ya, seperti itu. Oke, ini saya tunjukkan dulu sama yang punya motor. Ini manetnya mau pakai apa, seperti yang saya sudah jelaskan di sesi kemarin. Ini ada tiga pilihan manet ya, antara lain kepunyaan Supra V tapi yang imitasi, atau bisa dikatakan YX 110 pas 100 ya, aku lupa. Gambarnya seperti ini.
Kemudian pilihan keduanya kepunyaan YX160. Pilihan ketiganya itu kepunyaan YX yang lebih kecil lagi magnetnya. Kalau di toko-toko tuh bilangnya pengapian set YZ Thailand. Cuma itu bukan Thailand ya, bukan YZ ya. Itu masih kepunyaan keluarga mesin tipe C100 seperti itu. Harganya bermacam-macam. Kalau yang pilihan pertama itu harganya kisaran 300 sampai 400 itu set ya. Sedangkan yang pilihan kedua itu harganya kisaran 600-an. Terus yang pilihan ketiga itu harganya paling murah saya lihat di toko online itu sama di toko offline. Itu harganya kurang lebih paling murah ada yang harganya 800 sampai 1 juta sekian. Nanti saya kasih dulu pilihannya mau apa upgrade-nya seperti itu. Oke, di sini kita langsung lanjut proses turun mesin ya. Ini proses turun mesin, kemudian kita lanjut lagi proses pembelahan mesin Honda Win ini. Oh ya, ini saya ngasih tahu kondisi oblaknya ya, atau gapnya terlalu banyak seperti ini. Ini terlalu banyak ya. Tuh. Ini oblaknya terlalu banyak. Ini kita coba pakai versi murah dulu aja ya, atau versi no budget. Jadi ini kan ada semacam gasket Calter ya, atau gasketnya si ini. Kita coba tanpa gasket ya, dan kita main lem aja. Kita cek dulu. Ini oblaknya tambah berkurang atau masih aman. Jadi kita lihat ya, maksud saya kita lihat aja ini kondisinya ketika tanpa gasket yang di tengah ini. Kita cek, misalkan geraknya dikit kita lanjut. Kemudian kita cek juga gapnya yang ada di as rasio transmisi, dia masih ada gapnya enggak. Kalau masih ada gapnya kita lanjut aja pemasangannya tanpa ada gasket. Cuman misalkan si gapnya as rasio transmisi primer dan secondary-nya nggak ada gap, maksudnya tuh nggak ada gap tuh nggak gerak, terus kita putar seperti ini seret. Nah, mau nggak mau kita pasang gasket. Kemudian bagian rumah lakernya si krok as ini kita ganjel dengan ring piston seperti itu ya. Oke, kita lanjut proses pembelahannya. Oke teman-teman, ini untuk sekatnya agak susah. Ini kemungkinan dia lem ya. Ini dia lem, sama bengkel sebelumnya dilem pakai tribon. Merepotkan aja. Oke, untuk tips teman-teman ya, untuk seal yang di sini itu gak perlu dilem, gak apa-apa. Misalkan seal o-ringnya udah kepek, teman-teman cukup pakai lem sealer, jangan lem tribon. Karena kalau lem tribon itu kalau udah mengering dan mengeras itu susah dilepas. Nanti ujung-ujungnya pelepasannya ini malah rusak. Jadi cukup pakai sealer aja ya, yang warnanya hitam sama merah kalau nggak salah, tuh ada 2 warna. Cukup pakai itu aja, jangan pakai tribon. Kalau tribon yang kayak gini nih susah dilepas, bisa dilepas harus secara kekerasan. Jadi cukup pakai sealer aja, lebih baik malah ganti ori yang baru gitu ya. Oke, di sini kita coba lepas lagi dengan cara kekerasan. Oke, ini dia teman-teman ya, nih ya. Ini sudah saya tebak dia pakai
ribbon. Warnanya apa? Warnanya silver teman-teman. Nah ini loh, ini kalau perlu diganti ganti aja, gak usah dilem-lem ya. Ya mentok melemnya pakai sealer, jangan pakai ribbon seperti ini nih. Ini rusak ini kalau bongkarnya ini. Oke seperti itu, dan kita nanti lanjutlah. Oke teman-teman, di sini crankcase-nya kita sudah belah seperti ini kondisinya. Nanti kita cek semua ya sebelum. Oke teman-teman, di sini ya sudah kita belah, dan ini seperti ini. Ini bandulnya. Oke, di sini sudah kelihatan penyebabnya kenapa bandulnya oblaknya banyak ya. Nanti saya jelaskan. Kenapa kruk asnya bisa oblak banyak sekali. Ini dulu. Oke, ini kickstarter. Dan ini adalah komponen rasio transmisinya. Kata nggak sih? Gini aja lah. Ini komponen rasio transmisi, berat ya. Oke, untuk Honda Grand atau Honda C100 ini gampang lepas. Jadi teman-teman harap fokus susunannya nanti ya, nanti saya jelaskan juga. Kemudian ini agak susahnya lepasnya. Oke, ini botolan transmisi. Ini botolan transmisinya. Dan ini as transmisi primer, cuma agak nyangkut. Kita lepas. Wah. Ini bearingnya juga ikutan lepas, tapi nggak apa-apa. Seperti itu. Ini ya, ini as rasio transmisi yang primer, yang ini as rasio transmisi yang sekunder. Ini ikutan nancep. Oke, gampang, nanti kita lepas juga. Dan seperti ini. Dan nanti kita cuci-cuci, nanti proses pencuciannya nanti saya lompatin aja untuk menghemat durasi. Nanti kita langsung ke penjelasan. Wah, ini bekas tambalan. Ya, bekas tambalan plastik steel. Ini biasanya pecah, terus bengkelnya main aman dan nggak mau repot.
Nih, ini seharusnya ditambal ya pakai as aluminium, cuma ini dia pakai plastik steel nambalnya. Biasanya bengkel sebelumnya tuh main aman dan gak mau repot seperti ini, di plastik steel nambalnya. Oke, nanti kita cuci. Kita lompat ke bagian yang sudah bersih-bersih aja dan penjelasannya.